Ada semacam cerita yang dibangun dari awal agar gunung yang terkenal angker tetap pada keangkerannya. Ada semacam hal yang tersembunyi tetap memperlihatkan begitu seramnya ketika kita harus berhadapan secara langsung. Hal tersebut dibangun entah dengan tujuan agar kita tetap sopan saat berhadapan dengan alam, atau malah justru hanya ingin menakut-nakuti saja. Kira-kira paradigma seperti itulah yang saya coba tanamkan ketika akan mendaki sebuah gunung yang menurut orang-orang gunung tersebut terkenal angker. Sampai suatu saat, keyakinan itu harus saya patahkan. Di saat saya mengalami berbagai macam gangguan, mulai dari botol air yang tiba-tiba jatuh, kemudian suara langkah kaki yang notabene tidak ada orangnya, lalu rekan saya yang tiba-tiba jatuh dan entah apa yang dia rasakan. Belum lagi kita diputar-putar di tengah hutan belantara, sampai rekaman video yang sebagian tiba-tiba menghilang entah kemana. Lalu apakah eksistensi mereka itu benar-benar ada? Cuaca pagi ini terlihat begitu cerah. Sepertinya hari yang sangat ideal untuk kita melakukan pendakian. Setelah selesai sarapan, kita segera siap-siap untuk berangkat menuju base camp. Oh iya, saya lupa bilang, gunung mana yang akan kita daki hari ini. Meskipun saya yakin teman-teman juga tahu kalau ini hanya sekedar basa-basi. Karena di saat teman-teman memutuskan untuk mengklik dan menonton video ini, kalian sudah membacanya kalau ini adalah pendakian Gunung Arjuna. Pada pendakian kali ini, trek Lawang yang akan menjadi jalur pendakian kita. Karena konon katanya, jalur ini adalah jalur terpendek dari semua jalur yang ada. Dan sekarang kita berangkat cuma berempat, yaitu ada Mas Hadi, Mas Fahmi, Kang Husni, dan tentunya saya sendiri. Sebelum melakukan pendakian ke Gunung Arjuna via Lawang, mari kita berdoa agar diberi kemudahan, kelancaran, dan keselamatan hingga kembali sampai ke tujuan masing-masing. Berdoa mulai. Arjuna Lawang. Bodhi. Pohon yang besar itu masuk ya? Iya. Pagi ini ya karena itu karena si torsonya nggak pas, tidak tinggal satu. Nah setelah itu ganti pakai ini saja. Nyaman kayaknya. Tepat pukul 9 pagi, kita memulai start pendakian. Dan jalan pertama yang akan kita lewati merupakan perkebunan teh. Kita akan melewati jalan atau kebun teh ini terbilang lumayan jauh ya, yakni kurang lebih sekitar 1 km. Paling tidak jaraknya segitu jika kita melihat maps yang ada di base camp. Tapi nyatanya jarak yang sebenarnya malah lebih jauh dari itu. Namun jika sedang beruntung, kita bisa menumpang truk pengangkut teh.
yang lewatnya entah berapa hari sekali, karena nyatanya saat ini tak ada satupun truk yang lewat. Jalur Lawang ini tergolong sangat sepi jika dibanding dengan jalur-jalur lain, karena memang bukan termasuk jalur favorit. Padahal kalau secara jarak, jalur ini adalah jalur yang paling pendek, katanya. Tapi meskipun jalur ini adalah jalur terpendek, namun sekaligus menyandang predikat sebagai jalur yang paling tidak ramah. Alasan pertamanya, jalur Lawang ini hampir tidak ada sumber air, walaupun di pos 3 konon katanya ada, tapi kadang ada kadang tidak. Apalagi jika sudah masuk musim kemarau, sudah jelas kita tidak akan menemukannya. Lalu alasan lainnya adalah jalur ini sangat minim bonus. Bayangkan saja dari pos 2 sampai ke puncak, jalannya itu nanjak terus. Makanya wajar saja para pendaki jarang memilih jalur ini sebagai rute pendakian mereka. Pos 1 dulu base camp juga ya? Bukan base camp? Bukan, pos 1 nanti ada berak kayak bubuk, tapi udah ada bubuknya. Nah ini udah masuk. Nanti dari perkebunan teh kita ngopi. Jangan lupa ngupi-ngupi. Ini masuk perkebunan kopi. Sampai pada pos 1. Kita melewati perkebunan teh dan perkebunan tebu, jadi pas ngomong teh ada ini? Nggak ada. Akhirnya kita sampai di pos 1 Mas ya? Pos 1. Ini pertigaan juga, jalannya tuh di pertigaan. Ini masih ladang kopi. Ke atas masih ladang kopi juga. Ini kita udah jalan 1,83 km. Berapa menit Mas? 1 jam. 1 jam? 1 jam kurang kayaknya. Pas. Nah, sama ya? pos 1-nya mana? Ini dulu pos 1. Oh, di sini pos 1. Pos 1 dulu ini ada bangunannya gitu. Ada berak bangunannya, kemudian ini ada cor-corannya gitu. Sekarang udah nggak ada ya? Sekarang beraknya udah nggak ada. Cor-corannya udah ke depan. Gimana? Semak-semak. Mungkin terserang oleh naga api. Ini mau lanjut apa mau break dulu nih? Cari yang landi aja sudah. Cari. Kita paring dulu setelah makadam ini. Oke, siap. Selepas dari pos 1, trek selanjutnya masih jalan berbatu dengan di kiri dan kanannya perkebunan kopi. Jalannya masih cukup besar, masih memungkinkan banget untuk dilalui motor. Andai saja di sini ada jasa ojek untuk pendaki, mungkin saya bakal memilih menggunakan jasanya, demi bisa menghemat tenaga dan juga waktu pendakian kita. Tapi ya karena jalur ini tidak sepopuler jalur-jalur pendakian gunung di Jawa Tengah seperti Gunung Sumbing atau Gunung Sindoro misalnya, alhasil pendaki yang naik pun sangat jarang alias sepi. Makanya warga sekitar tidak ada yang menyediakan jasanya. Sebenarnya mungkin bukan tidak ada ya, kalau kita mencarinya mungkin mereka bakal bersedia. Buktinya kita beberapa kali berpapasan dengan warga yang baru pulang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Halo.
Halo. Ini pos 2 Bu ya? Belum. Pos 2 di atas. Walah. Tak kira pos loro. Ternyata belum sampai. Oh, dekat kok. 5 menit. 5 menit. Ini udah sampai puncak tadi. Belum. Baru mau naik. Ngopi sih, ngopi. Siap. Aku mau ke sana loh. Waktu. Iki mau di sini apa di atas? Di atas saya. Di pos nggak apa-apa. Posnya sekalian 10 menit lagi. Ada posnya? Ada. Ada Bu. Bisa tunjuran ada resepsionis ya kok. Oh, siap baiklah gitu. Ada orang jual bakso. Ini ada jerami. Kalau warung belakangnya ini. Ada warung belakang. Puncak ini. Geng. Kayaknya ngetur itu lagi. Itu puncak apa itu yang situ? Pager Watu. Pager Watu. Ujungnya pagar watu, di situ juga ada pagar watu. Ternyata belum sampai pos 2. Bentar lagi katanya 10 menitan lagi. Tapi kalau dari alang-alang Panjang men. Udah sampai di pos 2, pos alang-alang. Kita jalan sejauh 3,82 km. 2 jam lebih 20 menitan. Ya, 15 menit lah. 2 jam 15 menit. Lumayan. Trek yang sangat panjang. Ini sekarang kita ada di elevasi 1700-an ya? Berapa sih? Enggak deh, 1500-an. Sekitar 1500-an. Baru setengah elevasi. Kita 3000 berapa sih? Ada yang naik tadi Pak? 3.300. 3.300 belum ya, belum setengahnya. Kita mau break dulu di sini. Paling kita sampai pos 4 jam 5 lah. Pos 3 4 jam. Pos 3 pos 4 2,5 jam. Nggak sampai kalau 4 jam. Wow. Paling lama 23 jam. 2 atau 3 jam. 23 jam kita tidur di sini aja. Bukan sampai itu. Barusan kita istirahat di pos 2 itu lumayan lama ya, hampir 40 menitan. Ya sekalian nunggu azan zuhur juga. Kan mitosnya kalau pas lagi azan itu kita nggak boleh jalan. Gitu bukan sih? Tapi kalau kata saya mah itu bukan hanya mitos, lebih ke adab aja. Lagi pula tadi terakhir istirahat itu di pos 1. Sementara jarak dari pos 1 ke pos 2 itu lebih dari 2 km. Oh iya, saya mau ngucapin terima kasih juga buat bapak yang tadi ngasih kita wedang jahe di pos 2. Semoga bapaknya nonton video ini. Nah, jadi di pos 2 tadi itu ada percabangan jalan. Kalau seumpama kita ngambil lurus, kita akan melewati sabana dan bisa dibilang itu memang jalan utamanya. Sementara kalau kita melipir ngambil ke sebelah kanan, itu ada jalur alternatif yang namanya Bukit Lincing. Lalu apa bedanya jalur sabana dengan jalur lincing? Kalau kita ngambil jalur sabana, trek relatif tidak terlalu nanjak, namun dengan rute yang sangat panjang. Sementara jika kita ngambil jalur lincing, jaraknya bisa sedikit kita pangkas, namun dengan resiko kita harus melalui kontur jalan yang nanjaknya udah nggak ada akhlak. Dan sekarang kita memutuskan untuk melewati jalur lincing. Tujuannya jelas ya, biar bisa memangkas waktu pendakian kita. Karena perbedaan waktu tempuhnya bisa 1-2 jam.
Akhirnya kita sampai di bukit yang kedua. Jadi dari pos 2 tadi kita ada 2 perjabangan. Yang kalau sebelah kiri ke Sabana, sementara yang ke sebelah kanan itu ke bukit atau ke Gunung Lincing. Ini mungkin yang dinamakan Gunung Lincing. Kalau ke Sabana itu dia treknya melipir, tapi lebih panjang, cuman nggak terlalu nanjak. Sementara sekarang yang trek Gunung Lincing ini bener-bener curam, tanjakannya bener-bener kalau diibaratkan itu kayak di Rinjani itu tanjakan penyesalannya Rinjani. Ini hampir persis. Nah, total ada 3 bukit. Kita udah sampai di bukit yang kedua. Ini yang menuju bukit ketiga sebenarnya nggak terlalu. Oh, nggak deh. Masih banyak ternyata. Wah. Masih banyak ternyata tadi kan tetap kabut, kirain yang ini ternyata di belakangnya masih ada lagi. Nah, nanti pertemuannya itu di pos 3. Jadi yang trek Sabana atau Gunung Lincing ini nanti ketemunya itu si jalurnya itu di pos 3. Tapi kayaknya berhubung sekarang tuh udah jam 13 lebih. Kita di elevasi 1870, hampir 1900 ya. Belum 2000 ini. Udah jam 13 lebih 15 menit. Kayaknya kita mau makan siang dulu di sini, mau break. Tadi kita di pos 2 itu jam 11-an ya. Sampai pos 2 jam 11. Kayaknya break di sana lumayan, ada setengah jam. Dari pos 2 ke sini lumayan lama. Karena memang curam banget tanjakannya. Mas Adi sama si Mas siapa, Mas Fahmi masih di belakang. Yuk istirahat dulu. Selesai makan siang di puncak Lincing, perjalanan pun kita lanjutkan kembali. Saat itu waktu telah menunjukkan tepat pukul 1:30 siang. Perut sudah terisi, tenaga pun sedikit pulih kembali. Berhubung kita baru berada di bukit yang kedua, sementara bukit Lincing ini jumlahnya ada 3, kira-kira seperti itulah yang Mas Fahmi katakan ke saya. Berarti secara logika, sisanya tinggal 1 lagi ya. Iya sih, bukit yang gedenya cuma 1, tapi teman-temannya banyak, alias beranak pinak. Walhasil dari bukit Lincing yang kedua sampai ke pos 3, kita harus menempuh waktu hampir 2 jam. Karena dari Lincing jam 1:30, jam 3:03 kita baru sampai di pos 3. Luar biasa lama ya. Makin kesini trek sudah semakin tak terlihat, semua tertutupi oleh rimbunnya rerumputan. Hal ini menandakan kalau jalan ini jarang sekali dilalui orang. Ya wajar juga sih, karena biasanya para pendaki jarang banget yang melewati jalur ini. Bahkan di lain kesempatan, kita pernah ketemu satu rombongan pendaki, dan ketika mereka tahu kalau kita lewat jalur Lincing ini, mereka menjuluki kita si kuat dan pemberani. Itu menggambarkan kalau jalur ini memang cukup berat. Kalau mentalnya kurang mah, rasanya saya pun pengen teriak. Ini kapan sampainya? Ini gila sih treknya. Jam 15 lebih 13 menit kita baru sampai pos 3. Tadi kita start dari puncak Lincing 2 itu sekitar jam 2.
Tadi kita istirahat makan siang di sana hampir setengah jaman. Dan barusan treknya itu pedas. Udah lebih dari pedas, Mas. Ekstra pedas. Ekstra pedas. Kalau teman-teman pernah ke Rinjani mungkin ibarat itu kayak itunya. Apa? Tanjakan penyesalan. Bukit penyesalan. Bukit Penyesalan. Nah itu. Mininya ya? Ya, mininya. Enggak Deh. Setara 11 12. Dan mending yang itu yang trek Rinjani treknya jelas. Lah ini kita nerabas ilalang parah. Ini gatal-gatal kita, gatal sama perih. Berarti udah sama kayak Bukit Penyesalan. Wah, lebih setara. Lebih dari. Pokoknya raung. Kok Raung. lawan Arjuna meraung-raung. Arjuna meraung-raung. Kayaknya kita mau istirahat dulu, udah haus banget nih. Katanya ada sumber air masih di sini ya? ada tuh. Kita coba cek dulu. Turun ke Kita mau ngecek air, semoga ada. Kita mau ngambil persediaan mungkin, walaupun sebenarnya ya persediaan kita aman-aman aja sih. Cuman kalau lebih banyak ya lebih baik. Gak jadi ngambil air, airnya jauh tuh. Dan ya cuma gitu doang airnya tuh. Cuma genangan dikit. Jadi jangan ngandelin yo. Kalau kemarau dikit kayaknya kering. Ini bisa dibilang masih ya sering hujan kayaknya. Airnya cuma kayak gini. Kita lanjut dari pos 3 menuju pos 4. Semoga 2 jam sampai atau 1,5 jam lah. Racing. Dari pos 3, kita masih ada PR satu pos lagi. Karena rencananya, malam ini kita bakal ngecamp di pos 4 yang bernama Alas Gombes. Kalau kalian yang nggak tahu mungkin bakal bilang, ah tinggal satu pos lagi, gampang itu mah. Hei, tidak semudah itu anak muda. Trek Gunung Arjuna ini beda dengan trek gunung-gunung lain. Untuk sampai ke pos 3 aja, kita harus menempuh jalan sekitar 6 jam. Kalau dirata-ratain, berarti per posnya itu sekitar 2 jam. Bahkan dari pos 2 ke pos 3 itu, saya rasa menghabiskan waktu lebih dari 3 jam. Sementara dari pos 3 ke pos 4, kalau melihat estimasi maps yang dikasih dari base camp, akan menghabiskan waktu sekitar 2,5 jam. Kalau sekarang di pos 3 jam 4, berarti kemungkinan kita bakal sampai di pos 4 itu sekitar jam setengah 7 malam. Dan estimasi waktunya itu sudah nggak bisa diotak-atik lagi ya, kayak di gunung lain. Saya ambil contoh deh di Gunung Selamat misalnya. Dari pos 2 ke pos 3, estimasi yang disarankan dari base camp itu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Tapi kita bisa menempuhnya hanya dalam waktu sekitar 45 menit saja. Itu fakta ya, kalau teman-teman gak percaya, silakan cek aja vlog pendakiannya. Sementara di sini itu nggak bisa sama sekali. Kalau estimasi 2 jam, ya beneran 2 jam. Kita nggak bisa ngejar untuk kurang, meskipun kita sudah berusaha. Sekarang kita sudah memasuki vegetasi pohon cemara dengan kondisi trek cukup menanjak. Langkah kian berat manakala sepanjang jalannya itu ditutupi oleh rimbun rerumputan. Hal ini menandakan kalau jalan ini sudah cukup lama tidak dilalui orang. Ya wajar juga ya, karena menurut info yang saya dapat, jalur ini sudah cukup lama tutup dan baru sempat buka lagi beberapa bulan lalu. Itu pun tak berlangsung lama karena ada kejadian pendaki yang hilang, yang akibatnya ditutup lagi. Untuk pendaki yang hilang sebenarnya kejadiannya bukan di jalur ini, tapi dampaknya semua jalur pendakian Gunung Arjuna ditutup. Dan baru sempat dibuka lagi kemarin setelah lebaran. Jadi kalau kita tidak berangkat dengan orang yang sudah pernah ke sini, saya rasa saya bakal cukup kesulitan untuk menemukan jalan. Karena di beberapa lokasi tertentu, jalannya itu hampir tidak kelihatan sama sekali.
Semangat. Itu udah dekat puncak. 5 menit lagi. Semangat. Ya, jadi saat itu kejadiannya teman saya tiba-tiba jatuh. Lalu kenapa momennya bisa pas banget saya rekam? Saya cerita dulu ya. Jadi si Kang Husni ini ceritanya adalah kameramen saya. Semenjak kita naik gunung bareng, saya sudah nyaranin agar dia pun bikin konten, supaya kita sama-sama ada motivasi. Semenjak itu setiap kita nanjak bareng, dia yang rekod saya yang rekod dia. Jadi kita saling satu sama lain. Nah, pada saat kejadian jatuh pun, kebetulan saya lagi pegang handphone dia untuk ngambil footage. Dan pada saat kejadian jatuh pun, kita tidak ada pikiran yang macam-macam. Saya mikirnya mungkin hanya kecapean saja. Tapi sekarang saat saya ngedit video ini, saya cukup bertanya-tanya. Karena saya cukup banyak kehilangan footage video saya yang hilang entah kemana. Kita ingat betul, dari perjalanan pos 3 tadi, kita rekod gambar cukup banyak. Karena saya selalu punya prinsip, lebih baik kebanyakan footage daripada kekurangan. Sementara sekarang yang ada di kamera saya, hanya tersisa 2 footage saja. Sementara sisanya hilang entah kemana. Jadi kalau teman-teman perhatikan, footage yang saya pakai dari tadi adalah gambar yang ada di handphone atau kameranya Kang Husni. Kita udah berapa jam jalan? Jam 9. Sekarang jam 4:30. Air masih ada air. Pokoknya besok turun nyediain 1 botol air. Masing-masing ya? Enggak. Satu botol air gede gitu aja, nanti dibagi. Kalau nggak gitu, 1 orang 1 kecil. Iya. 50 kecil. Iya. Cukup. Bisa. Seperempat lagi. Iya. Loh, kan dia itu orang mau jalan gini, Mas. Pos 4 ya? Iya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Pas pukul 6. Jam 18 lebih 9 menit. Kita berada di ketinggian 2000, hampir 2600-an lah, 2600 sekian. Dan kita menempuh jarak 6,42 km. Berarti itu tadi kita mulai start itu jam 9 pagi dan sekarang jam 6 sore, berarti 9 jam lebih. Ini luar biasa trek Gunung Arjuna. Jadi memang target kita memang bakal ngecamp di pos 4. Dari sini tinggal sebentar lagi hutan apa jenenge? Alas Lali Jiwo. Alas Lali Jiwo. Sekarang kita akan langsung mendirikan tenda karena memang ini kaki udah nggak bisa dikondisikan. Ya. Bikin tenda? Ya. Bungar. Mantap. Bungar.